Assalamualaikum kepada semua sahabat-sahabat Maijana. Perkongsian hari ini petikan dan terjemahan ayat-ayat suci Al-Quran dari Surah Al-Isra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, Muhammad pada malam hari dari Masjid Al-Haram, di Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Palestina, yang kami berkati sekelilingnya, untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Dan kami telah memberikan Nabi Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab itu petunjuk bagi Bani Israel, serta kami perintahkan mereka, janganlah kamu jadikan yang lain daripadaku sebagai Tuhan untuk menyerahkan urusan kamu kepadanya. Wahai keturunan orang-orang yang telah kami bawa bersama-sama dengan Nabi Nuh di dalam bahtera, sesungguhnya dia adalah seorang hamba yang bersyukur. Dan kami menyatakan kepada Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan melakukan kerosakan di bumi Palestina 2 kali, dan sesungguhnya kamu akan berlaku sombong angkuh dengan melampau. Maka apabila sampai masa janji, membalas kederhakaan kamu, kali yang pertama dari 2 kederhakaan itu, kami datangkan kepada kamu hamba-hamba kami yang kuat gagah dan amat ganas serangannya. Lalu mereka menjelajah di segala ceruk rantau, membunuh dan membinasakan kamu, dan sebenarnya peristiwa itu adalah satu janji yang tetap berlaku. Kemudian setelah kamu bertaubat, kami kembalikan kepada kamu kekuasaan untuk mengalahkan mereka. Dan kami beri kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan dan anak pinak, serta kami jadikan kamu kaum yang lebih ramai pasukannya. Jika kamu berbuat kebaikan, maka faedah kebaikan yang kamu lakukan adalah untuk diri kamu, dan jika kamu berbuat kejahatan, maka kesannya yang buruk berbalik kepada diri kamu juga. Oleh itu, apabila sampai masa janji, membalas perbuatan derhaka kamu, kali kedua, kami datangkan musuh-musuh kamu, untuk memuramkan muka kamu, dengan penghinaan dan keganasannya, dan untuk memasuki Masjid Baitul Maqdis sebagaimana mereka telah memasukinya pada kali yang pertama, dan untuk menghancurkan apa sahaja yang mereka telah kuasai, dengan sehancur-hancurnya. Mudah-mudahan Tuhan kamu mengasihani kamu, kalau kamu bertaubat, dan jika kamu kembali menderhaka, maka kami pula akan kembali menyiksa kamu di dunia. Dan kami telah jadikan neraka, penjara bagi orang-orang kafir, pada hari akhirat. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, agama Islam, dan memberikan berita yang mengembirakan orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal-amal soleh, bahwa mereka beroleh pahala yang besar, dan bahwa orang-orang yang tidak beriman pada hari akhirat, kami sediakan bagi mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Dan manusia berdoa dengan memohon supaya dia ditimpa kejahatan sebagaimana dia berdoa dengan memohon kebaikan, dan sememangnya manusia itu bertabiat terburu-buru. Dan kami jadikan malam dan siang itu 2 tanda, yang membuktikan kekuasaan kami, maka kami hapuskan tanda malam itu, sehingga menjadi gelap gelita, dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, supaya kamu mudah mencari rezeki dari limpah kurnia Tuhan kamu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan hitungan hisab, bulan dan hari. Dan ingatlah tiap-tiap sesuatu yang kamu perlukan untuk dunia dan agama kamu, kami telah menerangkannya satu persatu dalam Al-Quran dengan sejelas-jelasnya. Dan tiap-tiap seorang manusia kami kalungkan bahagian nasibnya di lehernya, dan pada hari kiamat kelak kami akan keluarkan kepadanya kitab, suratan amalnya, yang akan didapatinya terbuka, untuk ditatapnya. Lalu kami perintahkan kepadanya,
Bacalah kitab suratan amalmu, cukuplah engkau sendiri pada hari ini menjadi penghitung terhadap dirimu, tentang segala yang telah engkau lakukan. Sesiapa yang beroleh hidayah petunjuk, menurut panduan Al-Quran, maka sesungguhnya faedah petunjuk yang didapatinya itu hanya terpulang kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa yang sesat, maka sesungguhnya kesan buruk kesesatannya hanya ditanggung oleh dirinya juga. Dan seseorang yang boleh memikul, tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain, bahkan dosa usahanya sahaja. Dan tiadalah kami mengazabkan sesiapapun sebelum kami mengutuskan seorang rasul, untuk menerangkan yang benar dan yang salah. Dan apabila sampai tempoh kami hendak membinasakan penduduk sesebuah negeri, kami perintahkan lebih dahulu orang-orang yang melampau dengan kemewahan di antara mereka, supaya taat. Lalu mereka menderhaka dan melakukan maksiat padanya, maka berhaklah negeri itu dibinasakan, lalu kami menghancurkannya sehancur-hancurnya. Dan berapa banyak umat-umat yang kami telah binasakan sesudah zaman Nabi Nuh, dan cukuplah Tuhanmu wahai Muhammad mengetahui lagi maha melihat akan dosa-dosa hambanya. Sesiapa yang menghendaki kesenangan hidup dunia, kami akan segerakan kepadanya dalam dunia apa yang kami kehendaki. Bagi sesiapa yang kami kehendaki, kemudian kami sediakan baginya neraka jahanam di akhirat kelak, untuk membakarnya dalam keadaan yang hina lagi tersingkir dari rahmat Allah. Dan sesiapa yang menghendaki akhirat dan berusaha mengerjakan amal-amal yang baik untuk akhirat dengan usaha yang layak baginya, sedang dia beriman, maka yang demikian keadaannya, diberi pahala akan amal usahanya. Tiap-tiap golongan dari keduanya, golongan dunia dan golongan akhirat kami hulurkan kepada mereka dari pemberian Tuhanmu, wahai Muhammad, dan tiadalah pemberian Tuhanmu itu tersekat dari sesiapapun. Lihatlah bagaimana kami lebihkan sebahagian dari mereka atas sebahagian yang lain, dalam rezeki pemberian kami itu, dan sesungguhnya pemberian di akhirat lebih besar tingkatan-tingkatan perbezaannya, dan lebih besar tambahan-tambahan kelebihannya. Janganlah engkau adakan Tuhan yang lain bersama Allah dalam ibadatmu, karena akibatnya engkau akan tinggal dalam keadaan tercela dan kecewa dari mendapat pertolongan. Dan Tuhanmu telah perintahkan, supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya, atau kedua-duanya sekali, sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan hah, dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang bersopan santun. Dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya karena belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah untuk mereka dengan berkata, wahai Tuhanku, cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil. Tuhan, kamu lebih mengetahui akan apa yang ada pada hati kamu. Kalaulah kamu orang-orang yang bertujuan baik mematuhi perintahnya, maka sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Dan berikanlah kepada kerabatmu, dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing, dan janganlah engkau membelanjakan hartamu dengan boros yang melampau. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan, sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Dan jika engkau terpaksa berpaling tidak melayani mereka, karena menunggu rezeki dari Tuhanmu yang engkau harapkan,
maka katakanlah kepada mereka kata-kata yang menyenangkan hati. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu, dan janganlah pula engkau menghulurkannya dengan sehabis-habisnya, karena akibatnya akan tinggallah engkau dengan keadaan yang tercela serta kering keputusan. Sesungguhnya Tuhanmulah yang meluaskan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya, menurut undang-undang peraturannya, dan Dia juga yang menyempitkannya menurut yang demikian. Sesungguhnya Dia maha mendalam pengetahuannya, lagi maha melihat akan hamba-hambanya. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takutkan kepapaan. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Sesungguhnya perbuatan membunuh mereka adalah satu kesalahan besar. Dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan keji dan satu jalan yang jahat, yang membawa kerosakan. Dan janganlah kamu membunuh diri seseorang manusia yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Dan sesiapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah menjadikan warisannya berkuasa menuntut balas. Dalam pada itu, janganlah dia melampau dalam menuntut balas bunuh itu, karena sesungguhnya dia adalah mendapat sepenuh-penuh pertolongan menurut hukum syara. Dan janganlah kamu menghampiri harta anak yatim melainkan dengan cara yang baik, untuk mengawal dan mengembangkannya, sehingga dia balik, dewasa, serta layak mengurus hartanya dengan sendiri. Dan sempurnakanlah perjanjian dengan Allah dan dengan manusia, sesungguhnya perjanjian itu akan ditanya. Dan sempurnakanlah sukatan apabila kamu menyukat, dan timbanglah dengan timbangan yang adil, yang demikian itu baik, kesannya bagi kamu di dunia, dan sebaik-baik kesudahan yang mendatangkan pahala di akhirat kelak. Dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembusi bumi, dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung ganang. Tiap-tiap satu perintah itu, menyalahinya adalah kejahatan yang dibenci di sisi Tuhanmu. Perintah yang demikian itu ialah sebahagian dari hikmat yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad oleh Tuhanmu. Dan ingatlah janganlah engkau jadikan bersama-sama Allah sesuatu yang lain yang disembah. Karena akibatnya engkau akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam dengan keadaan tercela dan tersingkir dari rahmat Allah. Jika demikian wajibnya mengesahkan Allah, maka patutkah kamu mendakwa bahwa Tuhan mempunyai anak, dan anak itu pula dari jenis yang kamu tidak suka? Adakah Tuhan kamu telah memilih anak-anak lelaki untuk kamu dan Dia mengambil untuk dirinya anak-anak perempuan dari kalangan malaikat? Sesungguhnya kamu adalah memperkatakan dusta yang amat besar. Dan sesungguhnya kami telah menerangkan jalan-jalan menetapkan iktikat dan tauhid dengan berbagai cara di dalam Al-Quran ini supaya mereka beringat, memahami dan mematuhi kebenaran. Dalam pada itu, penerangan yang berbagai cara itu tidak menjadikan mereka melainkan bertambah liar. Katakanlah wahai Muhammad, kalaulah ada Tuhan-Tuhan yang lain bersama-sama Allah, sebagaimana yang mereka katakan itu, tentulah Tuhan-Tuhan itu akan mencari jalan kepada Allah yang mempunyai arasy dan kekuasaan mutlak. Maha suci Allah dan tertinggilah Dia setinggi-tingginya, jauh dari apa yang mereka katakan itu. Langit yang 7 dan bumi serta sekalian makhluk yang ada padanya, sentiasa mengucap tasbih bagi Allah, dan tiada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya,
Akan tetapi kamu tidak faham akan tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Dan apabila engkau membaca Al-Quran wahai Muhammad, kami jadikan perasaan ingkar dan hasad dengki orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat itu sebagai dinding yang tidak dapat dilihat, yang menyekat mereka daripada memahami bacaanmu. Dan kami jadikan perasaan itu sebagai tutupan yang berlapis-lapis atas hati mereka, juga sebagai penyumbat pada telinga mereka, yang menghalang mereka dari memahami dan mendengar kebenaran Al-Quran. Dan sebab itulah engkau menyebut nama Tuhanmu sahaja di dalam Al-Quran, mereka berpaling undur melarikan diri. Kami lebih mengetahui akan tujuan mereka mendengar Al-Quran semasa mereka mendengar bacaanmu wahai Muhammad, dan semasa mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang-orang yang zalim itu berkata sesama sendiri, kamu tidak menurut melainkan seorang yang kena sihir. Lihatlah wahai Muhammad, bagaimana mereka menyifatkan engkau dengan yang bukan-bukan, maka dengan sebab itu mereka sesat, sehingga mereka tidak dapat mencari jalan kebenaran. Katakanlah wahai Muhammad, jadilah kamu batu atau besi, atau lain-lain makhluk yang terlintas di hati kamu sukar hidupnya, maka Allah berkuasa menghidupkannya. Mereka pula akan bertanya, siapakah yang akan mengembalikan kita hidup semula? Katakanlah, Dialah Allah yang menjadikan kamu pada mulanya. Maka mereka akan menganggukkan kepala mereka kepadamu sambil bertanya secara mengejek, bila berlakunya, katakanlah, dipercayai akan berlaku tidak lama lagi. Ingatlah akan hari Dia menyeru kamu lalu kamu menyahut sambil memuji kekuasaannya, dan kamu menyangka bahwa kamu tinggal dalam kubur hanya sebentar. Alhamdulillah, selesai terjemahan ayat-ayat suci dari surah Al-Isra ayat 1 sehingga ayat 52. Sambungan nanti di video akan datang, insya Allah. Jangan lupa subscribe dan ikuti channel Maijanah 8 untuk terus menyimak terjemahan di lain video. Alhamdulillah, terima kasih.